ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها min khotoyahu. From Abu Sa'id and Abi Hurairah radhiyallahu an, narrated from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, there is no any Muslim who got the calamity or musibah from the tiredness, illness, or gelisah. What do we say in English, gelisah? Worried, ya. Sedih apa? Sadness or any disturbance, gangguan-gangguan, or kegundahan, what do you say? Sama ya. Duri, what do you say in English, duri? Hah? Gimana itu? How do you? T-O? Duri. T-H-O-R-N. Thorn. Atau spike. Atau quill. Atau barb. Tapi kalau duri ikan, fishbone. Just say fishbone ya. Duri ikan. Beda lagi dengan durian ya. Durian is durian, same. Ya. Smell bad fruit for the foreigner, yeah. But according to you, that's the best, the king of fruit. Ya, there is no any calamity, tidak ada musibah apapun yang occurred into the Muslim from tiredness, from the illness, from the worry, from the sadness, any disturbance, ya, feeling unwell, and also until the thorn, ya, tertancap. Apa tertancap itu? Apa tertancap? Stuck or embedded atau stuck in his feet, and he is patient except Allah will forgive his mistakes. Ya, artinya tiadalah seorang muslim ditimpa musibah, rasa letih, penyakit, gelisah, sedih, gangguan apapun sampai dia terkena duri yang tertancap, the thorn that embedded in his feet, but he is very patient except Allah will forgive his mistakes. Kesalahan-kesalahannya, pokoknya sabar apapun itu musibahnya, ya. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu manjing sapa ingsun, I entered ala nabi. Oh, ini sudah ini ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'aku, beliau itu sakit perut, ya. What do you say sakit perut? Stomach ache, kalau perut stomach, ya, stomach. Coba ini spellingnya, pronunciation-nya ya, karena mungkin ada perbedaan antara British atau stomach, karena ada sakitnya tambah ache. Ace ya, stomach ache. Sakit perut, ya. One day Rasulullah got the stomach ache. Kemudian, maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengalami sakit perut dengan sakit yang sangat. Beliau bersabda, benar, sesungguhnya, for verily, I feel that pain, sebagaimana dua orang di antara kamu yang merasakan sakit perut. Artinya, sakitnya Rasulullah itu equal with the two men. The pain from Rasulullah. Jadi sakitnya Kanjeng Nabi itu sama dengan dua orang dewasa yang sakit perut, loro. Saya bertanya, kalau begitu Anda mendapatkan dua pahala? Beliau menjawab, benar. Yes, yang demikian tadi seperti itu. That's right. Tiada seorang muslim yang ditimpa gangguan
duri dan seterusnya, melainkan Allah memutus dengannya kejelekan-kejelekannya dan dosa. Berguguran bagaikan pohon yang merontokkan dedaunannya. It is like the tree where the leaves are falling. Yeah, so that's the example of when someone is very patient with his musibah. Yeah, it is like the trees where the leaves falling down. It is like Allah cover and also delete our sins. The next hadis, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum al-mauta. Do not expect one of you the death for himself when he is sick. Fa in kana buddan fa'ilan falyaqul. But instead of that, please pray to Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, oh Allah, give me longer life as long as life is better for me. That's the prayer Rasulullah teach us. And give me the death as long as the death is better for me. Artinya apa? Artinya ya kita pasrahkan kepada Allah, jangan mengambil keputusan sendiri, apalagi ini masalah nyawa. Ada orang yang sakit, there is a sick person, maybe many years he is suffering the illness, and then he is hopeless, and then he said, Allah, it's better for you to take my soul. Yeah, I cannot bear with this illness anymore, for example, like that. Yeah, so this is forbidden in Islam. But kul or say Allahumma ahyini maka natal hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya selagi hidup itu baik bagiku. Bisa jadi memang dia sakit bertahun-tahun, it can be he is suffering the illness many years. That's to Allah erase or delete his many mistakes. Kalau dia sabar kan nanti ganjarannya besar sekali itu. Ya, memang ada orang yang diberi cobaan sakit bertahun-tahun itu memang dibersihkan dosa-dosanya. Wa tawaffani, dan atau Allah menghendaki dia meninggal saja selama wafat itu baik baginya. Wa Nabi Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu qol syakauna, we report ila Rasulillah, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau itu berbantalkan kain burdah milik beliau. Kain burdah itu kayak kayak selendang ya. Selendang yang besar milik beliau di naungan Ka'bah. Maka saya katakan, tidakkah Anda memohon pertolongan? Tidaklah Anda berdoa untuk kami? Maka Rasul menjawab, sungguh telah ada pada umat sebelum kamu seseorang yang ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dilemparkan di dalamnya, kemudian dihadirkan gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, dia dibelah menjadi dua bagian dan disisir dengan sisir besi apa yang sebelum daging dan tulangnya. Ternyata hal tersebut tidak bisa menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini. Seorang pengendara berjalan dari Khon'a ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dari serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kamu tergesa-gesa, maksudnya tidak sabar. Maksudnya apa hadis ini? Hadis ini mengandung ajaran bahwa umat Islam itu harus sabar apabila ditimpa musibah, karena umat-umat terdahulu ya itu diberikan cobaan kepada Allah tapi tidak sabar. Nah, Allah kemudian menguatkan agama Islam kepada umat muslim dengan iman yang kuat, kata Rasulullah. Allah pasti menyempurnakan agama ini sehingga seorang yang melakukan perjalanan itu tidak akan merasa takut karena imannya kuat. Ya, when you are walking lonely in the darkness, in the night, if you still feel afraid, maybe that's normal. But if you have strong belief to Allah Subhanahu Wa Taala, you surrender to Allah. Okay? You surrender to Allah, you lie everything down to Allah Subhanahu Wa Taala, that there is no madarat, there is no manfaat except from Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, imannya kuat itu pasti dia akan meletakkan segala hal dipasrahkan kepada Allah meskipun kamu dalam kondisi yang takut. Doanya mana? Kanjeng Nabi kan sudah mengajarkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu doa ketika kita takut. Ya. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya. Kalau sudah menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya. Syai'un, apapun. Fis sama, di langit, di bumi, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau doa lagi yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu. Atau kalau tidak hafal, ya baca Mu'awwidhatain, surat Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan. 2 surat perlindungan. Why this is called by Mu'awwidhatain? Because it is began with a'udzu. Yakni qul a'udzu birabbil falaq and then qul a'udzu birabbin nas. This is called by surat Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Yang satunya qul a'udzu birabbin nas. Yang al-falaq ini dibaca ketika kita takut terhadap kegelapan malam, bahaya sihir, ini al-falaq. Yang satunya an-nas itu dibaca ketika mau sholat, ketika akan sholat, an-nas. Kenapa? Dengan harapan kita tidak diganggu setan sehingga menghilangkan khusyuk ketika sholat. Karena di surat An-Nas itu ada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat hati kita ini was-was. Yang buat was-was itu siapa? 2 kelompok. Minal jinnati wan nas. Jin yang non muslim. Ya, jin muslim enggak bakal ganggu, tapi jin itu ana loro, jin kafir sama muslim. Yang ganggu itu ya jin kafir. Termasuk bolonnya setan, iblis itu. Apakah bisa jin masuk Islam? Ya bisa. Yang kafir bisa dimualafkan karena itu makhluknya Allah. Yang sudah tidak bisa itu ya setan itu, iblis itu. Nah itu kemudian yang kedua manusia. Artinya apa? Kadang kita kepikiran orang lain. Maka sebisa mungkin adalah ketika akan sholat itu setelah qomat sebelum takbir, baca dalam hati an-nas. Ya, itu sudah cukup. Nah, yang al-falaq tadi gangguan-gangguan yang dari makhluk gaib tadi di luar sholat. Ya, itu. Itu namanya surat Mu'awwidhatain. Oke. Skip hadis ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas, dia berkata, Kanjeng Nabi bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, if Allah wants or will any kindness to his servant, ajjala lahu al-uquba fid dunya, Allah akan menyegerakan cobaan, hukuman untuknya di dunia. Kemudian wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan hambanya, dia menahan darinya. Amsaka anhu bidzambihi, dipending dulu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, nanti baru dibalas ketika hari kiamat. Tapi umat Islam, Allah kalau mencintai hamba diuji dulu di dunia, nanti ketika di akhirat sudah tidak ada, karena dia sudah diuji dan bersabar di dunia. Kok orang-orang tidak sholat, orang-orang kok dugem, orang-orang kok mabuk, uripe kok enak-enak wae. Urip duitnya melimpah, endorse mengalir, tinggalnya di apartemen, tapi tidak kena azab. Ya, kok enak menurip kayak ngono. Pasti pernah kepikiran seperti itu. Ya memang ditahan sama Gusti Allah. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Hati-hati. Orang yang merasa aman ketika bermaksiat, itu artinya Allah sedang melepas kita di Barno. Paham dong? Nah ini hadisnya ini. Allah Maha Adil. Allah tidak mendolimi
la yadzulimu syai'an, maksudnya apa? Allah tidak mendolimi nanti ketika di akhirat. Tidak mendolimi itu dalam tafsiran para ulama ahli tafsir itu adalah Allah tidak menambah dan tidak mengurangi amal siapapun sesuai dengan porsinya. Orang mukmin dia taat ya dapat pahala sesuai dengan ketaatannya. Orang kafir dia bermaksiat ya nanti dapat dosa sesuai dengan kemaksiatannya. Ya ora ditambah, ya ora dikurangi. Itu maha adilnya Allah. Tapi kalau adilnya manusia kan ada potensi dikurangi, ada potensi ditambahi karena kasihan, ya, atau dikurangi ya karena kasihan juga. Tapi kalau Gusti Allah tidak mendolimi itu apa? Maha adilnya Allah itu ya 1000%. Ya, dalilnya mana? Ya gampang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil dzarrah itu kan ada yang mengartikan biji sawi kecil atau semut budak, ada yang mengartikan semut budak, pokoknya semut sing cilik lah. Ada yang mengartikan biji atom. Dzarrah itu multi tafsir. Pokoknya diasosiasikan terhadap something very tiny, ya, very micro atau sesuatu yang sangat kecil sekali, very small. You understand? Dzarrah. Sekecil apapun itu, baik atau buruk, ya dibalas sesuai dengan itu. Itu dalilnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jazai, sesungguhnya besarnya balasan pahala, ma'a idzamil bala, ikut besarnya bala atau cobaan. Nek lorone gede, pahalane yo gede. Nek lorone cilik kaya kesandung. Ya, Anda jalan terus kesandung, mbok kesandung rumput apa piye terus kamu tiba. Kena rumput terus kamu diving guling-guling kayak pemain bola itu ya. Itu kan ringan itu ya. Ya kafaratnya ya cilik. Kafaratnya cilik. Sampai nek keblekan Mr. Ari ya sabar terus kunduran Mr. Ari ya. Gede ya. Itu tergantung besar kecilnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai suatu kaum, pasti dia menguji mereka. Nah sekarang, the fire in the forest of California, that's the test of our belief. Kebakaran hutan di California itu adalah uji keimanan bagi orang mukmin. Kalau Anda memvonis itu karena ulahnya mereka, karena Amerika itu suka berbuat zalim atau nyerang Palestina sekutu dengan Israel, Anda kok bisa menilai seperti itu? Anda kok seolah-olah mewakili Tuhan? Tidak bisa. Don't you forget, Anda jangan lupa bahwa di dalam masyarakat California itu tidak semuanya Kristen. Ada yang Muslim di situ. Amerika apakah semuanya Kristen atau ateis atau Yahudi? Oh, itu pertumbuhan Muslim di sana juga pesat loh. Tapi tetap dia memang negara kafir. Ya, tapi Muslim banyak. Jadi ketika ada musibah itu, ya tidak boleh kita mengatasnamakan Tuhan. Ini keterangannya silakan lihat podcastnya Habib Ja'far itu sama Deddy Corbuzier. Bagus penjelasannya itu. Ya, kita tidak membantu kok, tapi kita mengejek. Kita tidak bisa bantu, tapi kita komen hate speech di sosmed. Itu kan tidak baik. Coba kalau kita balik, kita sebagai seorang Muslim menyampaikan simpati, duka, terus mereka, oh ternyata image-nya orang Muslim itu baik ya. Dari situ kemudian mereka dapat hidayah terus mu'alaf, gimana? Daripada kita hate speech, oh ini karena balasan azab dan sebagainya, oh tidak bisa. Tragedi tsunami di Aceh, apa kita mengatakan karena di sana orang banyak menanam ladang ganja? Ya tidak bisa, sana Muslimnya taat semua. Jadi kalau ada musibah dimanapun itu, ya kita diam aja. Kita tidak tahu kehendaknya Allah. Saya kemarin dengar ngajinya lagi Gus Baha itu. Saya amati, saya renungkan juga. Kita itu, ulama itu kenapa kok banyak ngaji, banyak baca kitab? Karena ingin mengetahui sifat-sifatnya Allah, irodahnya Allah yang kadang kita itu tidak bisa memprediksi. Contoh, saya kasih contoh. Itu diterangkan bahwa nanti ketika di akhirat itu ya ada dua orang yang dia dimasukkan ke dalam neraka ya,
kemudian dia disiksa, kemudian mau dipanggil sama Gusti Allah, kemudian mau dimasukkan ke neraka lagi. Terus ketika disuruh masuk ke neraka, dia itu jalan cepat sekali. Kemudian ditanya sama Gusti Allah, kenapa kamu kok saya suruh masuk neraka kok bergegas masuk ke dalam neraka? Kulo kapok Gusti. Karena dulu ketika di dunia saya melanggar perintah engkau, saya bermaksiat, saya kufur nikmat dan sebagainya. Kulo kapok, tidak mentaati perintah panjenengan. Sakniki meskipun panjenengan nyuruh saya masuk neraka, karena saya kapok, saya bergegas, saya tidak mau kayak dulu lagi. Akhirnya karena rahmatnya Allah ini diselamatkan. Nggak jadi masuk neraka loh, kan tidak bisa kita prediksi. Padahal dia itu dulu murtakibul kabair, great sinners, orang yang melakukan dosa besar. Tidak bisa diprediksi kan. Sebaliknya ada orang yang taat ibadah dulu di dunia, dia ibadah 80 tahun. Ibadah terus, dewangi tirakat, dewangi macam-macam, hampir tidak pernah melanggar perintahnya Gusti Allah. Terus begitu ketika dia di akhirat ditanya, kowe lapo masuk surga? Karena amal ibadah saya ya Allah. Ya wes nek ngono, kamu dulu beribadah berapa lama di dunia? 80 tahun ya Allah. Ya wes kamu masuk surga tapi tak kayak waktu 80 tahun tok. Lu ndak bisa Gusti Allah, saya kan pontang-panting qiyamul lail, dewangi poso selama 80 tahun. Nah, kamu kan ngandalkan amal kamu. Setiap orang yang masuk surga itu karena rahmatku. Nah, kamu mau ukur ukuranmu ning dunya 80 tahun, ya tak kayak 80 tahun. Tuh kan katanya khalidina fiha abada, di dalamnya kekal ya, karena kamu tadi itu ngukur dengan sesuatu seperti itu. Wes kamu masuk surga sana tapi 80 tahun ndak mau ya Allah, karena saya sudah beribadah 80 tahun. Dia merasa punya privilege seperti itu. Akhirnya kamu dulu di dunia manut, saiki ning akhirat gak manut ning aku, kamu tak lebono neraka. Yang ini karena dia ndak manutnya itu ketika di akhirat tadi. Nggak bisa diprediksi kan? Makanya kita nggak bisa mengatasnamakan Tuhan. Kayak orang-orang yang orang yang sumbu pendek dulu tahun 2000-an kan, FPI itu kan merajalela, FPI. Terutama di zamannya SBY itu, FPI, HTI itu merajalela. Ada orang nggak puasa kan dipentungi. Kita kan nggak tahu orang nggak puas itu karena apa? Karena dia bekerja berat, dia punya udzur, terus dipentungi atas nama Allah, meneriakkan takbir. We cannot predict what Allah wants. Iya kan? Seperti itu. Makanya ketika mendengar keterangan para ulama seperti itu, ya intinya adalah kita husnudzon kepada Allah, tapi kita juga mawas diri seperti cobaan ujian itu tadi ketika terjadi kebakaran. Tuh, sikap kita itu bagaimana? Apakah memvonis atau menyerahkan semuanya kembali kepada Allah? Jadi kita diam aja, kita tidak tahu di balik itu. Tapi yang pasti adalah menurut para ulama kata bijak, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum bagi suatu kaum yang lain adalah faedah, adalah hikmah. Kita ambil hikmahnya saja. Tapi untuk diri kita sendiri, gitu loh ya. Oh yes. Nah, dan barang siapa itu kalau Allah ridho ya, baginya adalah ridho Allah kalau dia itu sabar diuji. Dan barang siapa murka, baginya adalah murka Allah. Dia kalau tidak terima maka mendapatkan murkanya Allah. Titik wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna.